Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama ucapan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu atas segala nikmat dan karunia yang masih dilimpahkannya bagi kita. Kita berharap sangat kiranya puasa yang kita lakukan berterima di sisinya, menjadi kontribusi kebaikan pahala kelak di yaumil kiamah. Salat dan salam karibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sangat berharap syafaat pertolongan beliau di hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Puasa mencerdaskan merupakan mainstream kajian kita kali ini. Dalam pandangan Allah, kita ini dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, kita dibedakan dari sisi takwanya. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Yang kedua, kita dibedakan oleh Allah juga pada dimensi ilmunya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah katakan, adakah sama orang yang berilmu, yang mengetahui dibanding orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui. Islam muncul, eksis di muka bumi itu diawali dengan memerangi kebodohan. Surah Al-Alaq dimulai dari Iqra, bacalah, itu dimaknai bahwa memerangi kebodohan merupakan misi utama eksistensi Islam di muka bumi. Kaitannya dengan puasa mencerdaskan. Bagi orang-orang yang puasa pada makna yang lebih dalam dan konsisten, dia akan temukan bahwa memang benar bahwa puasa itu mencerdaskan. Kita ambil sebuah kisah seorang ahli filosof, Ibnu Sina. Mereka menyebutkan namanya Avicenna. Selain seorang filsuf, Ibnu Sina juga seorang ulama dan ahli kedokteran. Beliau membuat sebuah buku tentang pengobatan dan kesehatan. Beliau beri judul Qanun fit Tibbi, atau di barat diberi judul Law of Medicine, aturan tentang pengobatan. Itu di dunia kesehatan, kitab beliau dipakai hampir 5 abad, 500 tahun. Agaknya sulit kita mencari ilmuwan di mana karyanya diakui dan tetap up to date hingga 5 abad, kecuali Ibnu Sina. Dalam perjalanan ilmiahnya, beliau kadang menemukan kesulitan. Maka Ibnu Sina melakukan puasa 1 minggu. Setelah beliau melakukan puasa, jawaban-jawaban itu secara berangsur lebih jelas dan terang. Ibnu Sina mengajarkan kepada kita bahwa orang yang puasa itu cerdas. Bahkan dalam banyak peperangan di masa Nabi, ghazwahnya dilakukan di bulan Ramadan. Perang Badar misalnya, itu dilakukan di bulan Ramadan sekitar 2 Hijriah.
Jumlah pasukan muslim 313, kafir Quraisy ketika itu berjumlah 1.000 orang. Islam memperoleh kemenangan dalam posisi puasa. Ketika perang Khandaq juga dilakukan di bulan Ramadan. Umat Islam ketika itu jumlahnya sekitar 3.000 orang, sementara musuh yang sifatnya confederation, kumpulan beberapa bani, mulai dari Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Murrah dan lain sebagainya, hampir 10.000 orang. Islam memperoleh kemenangan sampai pada Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, dilakukan di bulan Ramadan, dan Islam memperoleh kemenangan. Ini maknanya bahwa orang yang puasa memang bertambah cerdas dan bertambah kokoh, teguh dan kuat. Apa yang terjadi kita lihat dalam realita kenyataannya berbanding terbalik. Puasa seolah membuat kita agak sedikit lelet dalam berpikir dan berbuat. Beragam penemuan terbaru secara internasional, kalau kita baca di Journal of the Academy of Nutrition and Diet, disebutkan bahwa puasa merangsang produksi protein dalam sel saraf yang disebut dengan brain derived neurotrophic factor BDNF. Puasa dapat meningkatkan kesehatan otak. Menurut studi tersebut, puasa dapat melindungi kesehatan otak dan meningkatkan pembentukan sel saraf untuk meningkatkan fungsi kognitif otak. Itu bermakna bahwa apa yang Allah syariatkan bagi kita tentang puasa bermanfaat pada dimensi yang lebih luas, bahwa puasa memang justru mencerdaskan. Puasa bukan membuat kita serba lambat, lelet dalam menanggapi dan melakukan sesuatu. Demikian kajian kita dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan puasa yang kita lakukan selalu dalam ridhonya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.